Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teman-teman mengangkat judul tema Tuhan pun berkuasa. Bagaimana yang sedang kita lakukan pada hari ini? Kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Nanti Tuhan pun berkuasa, nanti kita masih bersama narasumber Mas Zulfi sama Mas Derajat. Saya rumahnya sumber bener, Mas. Iya. Iya. Untuk teman-teman juga bahwa ini kita hanya sekedar sinau bareng bahwa ini bukan sebuah kebenaran yang harus diterima, bukan, bahwa kita sinau bareng bahwa teman-teman juga mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, tidak masalah. Untuk ini kita buka bahwa Tuhan pun berkuasa dari awal pun Mas Derajat. Ya, terima kasih Mas Bendi, Mas Zulfi, kita ketemu lagi dalam tema atau bahasan Tuhan pun berkuasa. Kalau menurut saya menemukan sebuah sebuah contoh nilai puasanya Tuhan. Jadi konsep puasanya Tuhan yang seperti apa itu saya pribadi menemukan di hitung-hitungan soal dosa dan pahala. Waktu kecil saya sempat berpikir seperti ini, Mas. Kalau dosa itu ternyata sebuah benjolan, terus benjolan itu langsung diberikan kepada manusia, saya rasa semua manusia di bumi ini benjol-benjol semua. Nah, tapi Tuhan tidak serta-merta melakukan itu. Tuhan masih berpuasa untuk memberikan benjolan itu. Jadi konsep Tuhan pun berpuasa yang saya temukan mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas. Salah satu contohnya. Jadi ya mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita gali lagi, tapi untuk mengawali bahasan kita mungkin dari situ bisa kita elaborasi lebih luas lagi. Kalau Mas Pi dengan teman-teman mengangkat tema Tuhan pun berkuasa ini, ada yang bisa disampaikan awal? Oke. Saya mulai dari awal sekalian aja, Mas ya. Pertama, Tuhan pun berkuasa kan salah satu bukunya Tuhan. Iya. Terus kemudian kalau kemudian kita mau mengelaborasi, saya mau ngajak dari awal sekalian bahwa sebenarnya kan memang kalau Tuhan kok berpuasa, jadi itu kan muncul dari pemikiran bahwa Tuhan itu kan berbeda dengan kita. Kalau kita kan masuk makhluk jasadi, sementara Tuhan adalah zat dan Tuhan sendiri bukan makhluk jasadi. Jadi dia tidak membutuhkan ruang dan waktu, dia tidak membutuhkan jasad, dan Tuhan sendiri sudah eksis. Jadi ya puasa itu memang menurut saya salah satu sifat Tuhan karena dia bukan makhluk jasadi tadi itu. Terus kemudian kalau itu yang pertama, terus kemudian yang kedua, kan kita ini kan Tuhan berkuasa ini elaborasi yang sudah lama sekali di antara kita, dan saya berawal dari output. Kadang sering bully teman-teman yang suka nggak puasa bahwa Tuhan aja berpuasa kok kita nggak berpuasa lah. Mungkin hubungannya sama Mas Derajat saya dari situ, bahwa kalau manusia itu cenderung karena manusia itu punya emosi, kalau dia disakiti cenderung langsung dibalas kalau bisa loh. Kalau kadang kan ada yang nggak bisa, perawani entah masih kalah atau masih pertimbangan. Tapi sebenarnya secara naluriah itu kan kalau disakiti langsung bagaimana caranya langsung membalas. Sifat kemanusiaan, sifat murni manusia lah. Tapi ternyata dicontohi langsung sama Tuhan bahwa untuk mengazab, untuk mengazab, untuk membalas saja Tuhan masih menunggu sampai hari kiamat. Tetapi kita harus punya perbandingan juga. Ini kan untuk khusus kalau kita ngomong periodisasi, ini kan khusus untuk umat Muhammad ini. Tapi kalau sebelum Muhammad kan peristiwa Nabi Nuh itu Nabi Lot langsung diazab. Nah, itu kan ada perbedaan. Makanya intinya adalah kalau kita dalam konteksnya kita puasa, ternyata Tuhan itu berpuasa dengan dasar berpikir bahwa Tuhan bukan makhluk jasadi dan beda dengan kita. Terus kemudian Tuhan menciptakan manusia sendiri, disuruh untuk berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, terus yang sunnah dicontohi sama Rasulullah
mau Senin Kemis, mau puasa di hari raya seperti itu. Dan pentingnya puasa lah. Saya sekarang dari situ. Kenapa Tuhan sendiri meskipun beda mencontohi umatnya bahwa puasa itu penting. Nah, mungkin dari situ dulu langsung saya kembalikan. Mungkin Mas Basyat atau Mas Beni. Kalau menurut saya Tuhan pun berpuasa itu sebuah buat kita belajarnya bahwa untuk Tuhan menyuruh kita berpuasa itu suatu keharusan, bahwa karena Tuhan sendiri berpuasa dalam konteks kalimat itu kan. Iya. Jadi bahwa Tuhan pun berpuasa, bahwa sudah sewajarnya, sudah sewajibnya bahwa manusia pun harus berpuasa, bahwa hakikatnya puasa itu sepanjang hayat harusnya. Iya. Karena Tuhan itu puasanya sangat panjang kan. Iya, betul. Harusnya kita sebagai manusia kan puasanya sepanjang hayat Iya, juga. iya. Lalu Dan mungkin gini Mas, ada kaitannya juga seperti yang kalau di maknya Mbah Nun sering menyampaikan bahwa konteks puasa yang sesungguhnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengenal istilahnya kalau untuk urusan perut ya, kita memahami bahwa konsep kita makan itu harus tahu kapan makan seberapa, makan apa. Itu kan perilaku yang benar-benar mencerminkan kita mengenal batas dalam konteks puasa yang sesungguhnya, bahwa kita bisa mendapatkan uang katakanlah dari cara yang tidak benar, tapi kita tidak melakukan, itu kan bisa dikategorikan puasa karena kita menahan untuk itu. Tidak hanya terbatas menahan lapar dan haus, tapi dalam keseharian kita dalam bertindak juga ada titik-titik di mana kita harus ada pertimbangan untuk menahan atau melanjutkan. Mungkin seperti itu. Kalau menurut apa yang disampaikan Mas Basyat tadi, bahwa hakikat esensi puasa itu sepanjang hayat itu tadi, bahwa puasa itu menahan bukan melampiaskan. Betul, Kalau betul. aplikatif sehari-hari terhadap kehidupan sosial dalam bermasyarakat gimana Mas? banyak hal Mas. Contohnya gini, ya banyak dalam konteks menahan. Gini ya, saya ambil globalnya dulu. Kalau hakikat puasa menahan, dan karena sepanjang hayat tadi kan puasa ini mempunyai hakikat menahan itu tadi. Hari ini kan kita dikepung sama mau di media sosial, mau di televisi, ya sudah lama. Itu kan cenderung kita itu disuruh untuk melampiaskan, katakanlah materialisme. Katakanlah kita dikepung oleh materialisme yang apa-apa itu nomor satu adalah materi. Nah, di situ menjadi menjadi penyeimbang bahwa puasa secara hakikat yaitu menahan tadi itu untuk kita mengkontrol diri kita untuk tidak Terbawa arus. Iya, terbawa arus materialisme, karena mau nggak mau kalau kita ngomong melampiaskan, boros itu tetap nggak baik. Iya, betul. Terus kemudian kalau boros itu untuk yang kaya-kaya, Mas. Iya. Untuk yang kaya-kaya itu nggak begitu dosa lah, mau punya uang. Tapi kalau untuk yang pendapatannya itu hanya cukup saja, itu kan sangat menjebak itu. Iya. Dunia materialisme itu sangat menjebak. Bahkan kalau kita ada salah satu peribahasa yang mengatakan besar pasak daripada tiang. Itu kan para leluhur kita sudah menanamkan konsep yang seperti itu, bahwa kita dalam setiap tindakan itu harus ada hitung-hitungannya yang pasti. Bahwa kita mau mencapai ke situ, kalau memang belum saatnya, ya nggak bisa. Karena misalkan pasaknya lebih besar daripada tiangnya, ya tiangnya yang akan rubuh. Jadi memang konsep metode puasa itu harus kita temukan dalam kehidupan sehari. Iya. Dalam pengaplikasiannya bahwa puasa itu bukan hanya bulan Ramadan, bahwa sepanjang hayat kita berpuasa dengan metode-metode yang sudah diajarkan. Metode puasa bahwa menahan bukan melampiaskan, itu tadi kan. Iya. Terus yang perlu digarisbawahi juga kan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus itu, Mas. Ya. Jadi kalau saya gini, Mas, lebih melihat Ramadan itu sebagai puasa tapi festival.
Kenapa saya menamakan festival? Karena bukan konteks kita berpuasanya selama Ramadan itu seperti apa, nilai kita seperti apa, terus kita membersihkan diri seperti apa, tapi bagaimana kita celebrate, kita apa ya, perayaannya pasca puasa itu. Jadi dengan simbol-simbol. iya, jadi misalkan kita bilang tadi, Mas Benny bilang puasa menahan bukan melampiaskan, tapi faktanya setelah melalui Ramadan pun, mohon maaf ini dari saya pribadi juga mengalami seperti itu, bahwa puncaknya itu ketika Lebaran kita bisa seperti lepas dari kurungan. Jadi kalau Balas dendam. iya, balas dendam. Kalau misalkan ada istilah ketika puasa apa, setan itu dibelenggu, setelah Lebaran setan lepas, jangan-jangan kita sendiri nih setannya. Ya itu dilematis, bahwa dilemanya gini, karena generasi sekarang itu kan dituntut mencari gaji setinggi-tingginya, mencari pendapatan sebanyak-banyaknya. Itu kan akhirnya konsep puasa itu jadi tidak relevan diterapkan di ilmu-ilmu sekarang gitu loh. Jadi untuk membangun mindset metode puasa dalam kehidupan kita sehari itu memang mendasar sekali, kita harus belajarnya gitu. Jadi belajarnya kan dari mana kita belajar ekonomi, belajar apapun, ini konsepnya kan mencari untung sebanyak-banyaknya, bahwa apa namanya, kalau bisa kulak itu serendah-rendahnya, kita jual setinggi-tingginya, itu kan sama sekali bertentangan dengan konsep metode puasa lah. Itu untuk teman-teman yang segenerasi itu, bahwa konsep metode puasa itu bagaimana mereka agar bisa menerapkannya. Karena sudah terlanjur terkepung bahwa hidup bahwa harus kompetisi, hidup bahwa harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu kan mereka harus, kalau bisa harus dikasih tahu jenengan-jenengan. Ya gimana Mas? Sebenarnya kalau puasa secara secara sederhana, karena Mas tadi bahwa puasa secara sederhana itu kan menahan lapar, haus, itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Iya. Itu sebenarnya itu masih harus dielaborasi. Karena kita itu kembali lagi ke tadi, karena kita ini makhluk jasad. Iya. Secara otomatis tubuh kita ini memerlukan makanan, minuman, iya, ya kan? Nah, makanya dilatih. Kalau saya gini, saya curiga loh, bukan tafsir, bukan apa-apa. Saya curiganya kenapa kita disuruh puasa ini, karena ada kehidupan setelah kita mati. Nah, kita ini belajar untuk nanti hidup kehidupan setelah mati. Ini kalau kita hidup setelah mati, ini cuma curiga loh. Iya. Jangan-jangan kita ini disuruh latihan untuk melangit, bahasa saya. Karena kalau sudah di langit, yang katanya penduduk langit itu makanannya sehari-hari cuma dikir. Dan makanya di bulan puasa ini secara syariah dulu. Di bulan puasa kita dituntut untuk menahan makan dan minum. Artinya benar-benar mengurangi keinginan jasadi kita untuk melampiaskan di persoalan makan dan minum tadi, dan dibanyakkan berzikir, deres, macam-macam itu. Untuk latihan melangit saya kira Mas. Ini cuma kecurigaan loh. Yeah. Tapi ternyata di taraf itu pun kita sama-sama belum lulus. Saya nggak berani kata nggak lulus. Hidayah Allah kan terserah Allah. Iya. Jadi belum lulus karena apa? Ya sekedar dipahamin secara syar'i, tapi tidak dicari bahwa oh ternyata hakikatnya adalah menahan. Ya ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga berpuasa. Berpuasanya apa? Menahan itu tadi, menahan. Orang kaya harusnya bisa beristri 10 tapi memilih satu saja. Itu kan puasa. Betul. Terus harusnya kita kerja di mana? Harusnya kita punya kesempatan untuk nilep atau korupsi atau apa, main proyek apapun, tapi kita enggak, aku cukup segini saja. Itu kan meskipun enggak makan dan tetap makan dan minum, itu kan juga praktek dari puasa. Iya. Berarti dan banyak hal. Bahwa sejatinya kita hidup nggak bisa nggak puasa. Nggak bisa. Ya, benar kan? Betul. Itu niscaya. Kalau mau selamat loh. Kalau mau selamat niscaya memang harus puasa. Ya karena konsepnya sendiri kan seperti ini. Kalau misalkan kita puasa, taruhlah yang sedang kita lakukan ketika bulan Ramadan, itu kan juga Allah sangat tahu batas kemampuan umat makhluknya, bahwa kita tidak dibiarkan seharian berpuasa, tapi ada kebijakan Allah di situ bahwa kita diberi waktu berbuka dan sahur. Ya. Jadi konsep puasa yang sebenarnya kita pahami selama ini kan tidak menyertakan pemahaman kita tentang Allah kenapa menyuruh kita berpuasa, tapi juga setelah itu berbuka. Terus sebelum berpuasa kenapa kita juga sahur dulu kan gitu.
seperti yang saya sekali lagi mengutip dari Mbah Nun bahwa lapar itu baik, tapi kelaparan kan tidak baik. Enggak baik. Ternyata konsep itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Iya. Ternyata Allah sudah melakukan itu. Bahwa Allah tahu kalau kita misalkan berpuasa tanpa sahur itu tidak semua orang kuat. Allah sudah ada kebijaksanaannya di situ. Nah, ketika kita mengelaborasinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu tadi Mas Bi, kasus di sebuah perusahaan misalnya, kita bisa ini protes kepada pimpinan, tapi kita berpuasa karena ketika kita protes, kita bisa dikeluarkan. Kan berarti ada kebijaksanaan di situ. Kalau di tema kita yang sebelumnya ada bahasan yang namanya titik tengah. Nah, ini saling keterkaitan. Ya. Jadi kita mengenal batas dengan berpuasa, terus presisi kita berpuasa itu dengan menemukan titik tengahnya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin hubungannya kalau di tema kita yang lalu, titik tengah itu bisa kita identifikasi bahwa kalau ada praktek-praktek yang kok cenderung konsumtif, cenderung melampiaskan, ya, berarti kita harus mencari titik tengahnya yang praktek-praktek yang menahan itu tadi. Karena memang punya Mbah Nun memang kenapa dari dulu sampai sekarang masih relevan karena memang head to head-nya kan sama materialisme. Iya. Terus ada lagi yang sudah dilupakan oleh generasi sekarang. Mungkin prinsip yang sangat simpel, bahkan itu di pelajaran sekelas sekolah dasar, ada yang namanya kebutuhan primer sekunder. Nah, itu kan sekarang tidak jadi perbandingan bahwa kita bukan makan untuk hidup tapi hidup untuk makan. Itu salah satu contohnya. Itu sudah bukan lagi sebuah jargon, tapi pola kehidupan kita nyatanya seperti itu. Kalau misalkan saya pribadi atau mungkin dari Mas Zulfi atau Mas Beni masih menemukan di luar sana yang mohon maaf ini di bulan Ramadan tidak berpuasa, ya berarti kan itu memang sudah bukan jargon, karena realita prakteknya kita menemukan hal-hal seperti itu. Jadi untuk sesuatu yang diwajibkan saja kita tidak bisa menjalankan dengan konsep menahan itu tadi, ya tidak menutup kemungkinan di kehidupan nyata kita sehari-hari kita sudah tidak mengenal yang namanya batasan-batasan itu tadi. Oke, sangat menarik sekali bahwa mungkin puasa ini akan bisa dibahas nanti di lain waktu juga karena nggak bakal habis karena kita sepanjang hayat kita berpuasa terus ya. Kita tidak punya pilihan lain, niscaya itu. Kita tidak punya pilihan lain kalau tidak berpuasa ya. Makanya di sini bahwa dalam tanda petik Tuhan pun berpuasa. Ya semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Amin. Minimal untuk kita. Iya, itu koreksi dan sebagai apa ya? Makanya kalau dalam konteks cermin ini kita juga jangan banyak mengeluarkan pendapat karena kita juga berpuasa. Iya, betul. Ya, semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.